Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya lagi-lagi ingin berkomentar. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya ya. Komentar terkait ada seorang penceramah yang menceritakan tentang sebut saja langsung ya, kota Tarim, di mana keistimewaan penduduk Tarim itu penduduknya seperti malaikat yang ada di dunia, yang diisi dengan ibadah terus itu. Kemudian dia membandingkan dengan orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu setiap hari hanya kerja terus lalu mati. Nggak enak ya. Kalau sekedar menyampaikan keutamaan penduduk Tarim ya nggak masalah, tapi ketika membandingkan dengan orang-orang Indonesia yang dia sebut sebagai orang yang hanya kerja terus kemudian mati, itu kan nggak enak rasanya. Apalagi ini sedang berceramah disampaikan di depan jamaah, yang jamaahnya mayoritas adalah orang Indonesia sendiri. Menurut saya ini perlu dikoreksi. Paling tidak saya mengkoreksi dengan dua hal. Yang pertama, orang yang kerja terus itu tidak serta-merta jelek, karena kerja juga bernilai ibadah. Ya perlu saya baca, kalau perlu saya bacakan. Ada satu ayat dalam surah Al-Anbiya itu yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami ajarkan kepada Nabi Daud san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum, bagaimana caranya membuat tameng dari besi untuk menjaga kalian itu dari keburukannya, jadi serangan itu. Fahal antum syakirun, apakah kalian termasuk orang yang bersyukur? Nah, ketika saya baca tafsir Qurtubi yang ada di ponsel saya ini, silahkan di-download sendiri. Ada tafsir Qurtubi yang menyebutkan bahwa para nabi itu juga orang-orang yang bekerja. Dalam arti beliau itu bukan orang yang hanya beribadah terus tanpa bekerja. Nah, beliau itu bukan orang-orang yang naif, yang hanya mengandalkan amplop. Dan saya khawatir justru penceramah itu yang mungkin ibadahnya banyak, tapi hidup dari belas kasihan orang, dari mengandalkan amplop. Kita lihat bagaimana beliau menyebutkan dalam tafsir Qurtubi, wa kana ya'kulu min amaliyatihi. Ini sebelumnya ada keterangan panjang ya. Dan Nabi Daud itu beliau memakan dari hasil kerja tangannya. Sekalipun beliau adalah seorang panglima dan seorang raja, ya seharusnya kan enak tinggal menerima gaji, menerima persenan dari pendapatan pajak dan sebagainya. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau
yang beliau makan untuk beliau dan keluarganya itu hasil dari kerja tangannya sendiri. Disebutkan dalam keterangan yang lain bahwa pekerjaan beliau apa profesi beliau apa profesi beliau itu ya bikin itu tameng dari besi atau di bidang perbesian, metalurgi itu kalau bahasa kita itu. Pandai besi kalau kasarnya itu. Nah, ya pandai besi. Beliau itu ahli besi, bahkan dalam keterangan disebutkan beliau itu jadi pandai besi itu tidak harus membakarnya dulu di tidak harus membakarnya dulu di api, tetapi cukup beliau langsung bengkokkan dengan tangannya sendiri. Oh, udah pulang? Mau pulang? Ya. Kok belum pulang? Belum, masih ngaji. Masih ngaji. Kok Vina pulang duluan? Oh iya, oh iya iya iya. Udah pulang, udah masuk sana. Nabi Dawud itu bekerja dari hasil bukan. Beliau itu makan dari hasil kerja sendiri karena beliau berprofesi sebagai pandai besi. Dan tidak hanya Nabi Dawud, nabi-nabi yang lain juga sama. Wa kana Adamu harrosan. Nabi Adam itu petani, seorang petani. Ya kalau jadi beliau tidak hanya ibadah, untuk makan ya bertani beliau itu. Tidak nunggu-nunggu amplop. Wanuhan Najaron. Nabi Nuh itu tukang, seorang tukang. Ya nggak negatif itu. Jadi tukang itu positif, sangat bagus. Makanya beliau diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Allah tahu karena Nabi Nuh itu punya keahlian pertukangan. Nggak mungkin kalau Nabi Nuh tidak memiliki keahlian pertukangan disuruh membuat kapal. Wa Luqmanu khayyaton. Nah, Luqman Al-Hakim yang disebut di dalam Al-Quran surah Luqman itu, beliau itu khayyaton, seorang penjahit. Dan ini nggak negatif, ini mulia. Beliau orang mulia, nabi-nabi orang-orang mulia itu bekerja. Nah, Luqman juga bekerja sebagai tukang jahit dan nggak hina itu tukang jahit. Nah, karena apa? Karena Allah menyukai orang yang menjaga muru'ah daripada minta-minta. Bahkan dalam riwayat Kanjeng Nabi itu pernah mendapati seorang sahabat yang minta-minta. Nah, kemudian apa yang kamu punya sekarang itu? Belikan kapak. Dibelikan kapak, kemudian kerja itu. Kamu uang yang kamu dapatkan dari menggunakan kapak ini, baik untuk memecah batu atau apa gitu, itu lebih mulia di hadapan Allah daripada meminta-minta. Ibadah terus tapi berharap amplop itu kan. Ya, makanya jangan merendahkan orang yang bekerja. Bisa jadi orang-orang yang bekerja, orang-orang Indonesia bekerja itu karena mencontoh para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang Nabi Nuh juga bekerja, Nabi Dawud juga bekerja, ya kita juga bekerja. Nah, adapun dakwah ya dakwah. Nah, jadi jangan sampai malah kita mengambil keuntungan dari berdakwah, apalagi memasang tarif dari berdakwah, itu kan jauh dari contoh para nabi, akhlaknya para nabi. Itu yang pertama dari tafsir Al-Qurtubi. Yang kedua saya bacakan dari kitabnya
Imam Al-Ghazali. Ada keterangan bagaimana mulianya orang yang bekerja. Bahkan di halaman pertama itu. Di halaman pertama Al-Babul Awwalu itu menyebutkan banyak sekali tentang keutamaan orang yang mencari harta yang halal. Jadi warwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari baginda Nabi Muhammad SAW, annahu qol, beliau bersabda, tolabul halali faridotun ala kulli muslimin, mencari atau bekerja untuk mencari rizki yang halal itu sangat wajib bagi setiap muslim, sangat wajib. Seperti ini kalimatnya seperti tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu sangat wajib. Nah, tapi riwayat ini tolabul halali faridotun, bekerja mencari yang halal, rizki yang halal itu sangat wajib juga, nah, bagi setiap umat Islam. Dan banyak itu, ada riwayat yang lain ini banyak sekali, silakan dibaca sendiri. Man sa'a ala iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang pergi dari rumahnya untuk membela keluarganya agar tidak kelaparan, agar tidak bergantung kepada orang untuk menyelesaikan masalah keluarganya, yaitu untuk mencari uang, istilahnya itulah singkatnya. Fahuwa kal mujahid fi sabilillah, dia itu seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Wa man talabad dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia, rizki gitu, yang halal, fi afafin, dengan cara menjaga kehormatan, kana fi darajatis syuhada'i, dia itu derajatnya sebanding dengan derajatnya para orang-orang yang mati syahid itu. Jadi dia menjaga untuk tetap di dalam koridor, artinya mencari rizki yang benar-benar halal, tidak bergantung kepada orang. Ini menjaga kehormatan. Sekarang lebih mulia yang mana? Lebih terhormat yang mana? Yang memberi atau yang diberi? Terhormat yang memberi daripada yang nyadong. Yang diberi itu lebih terhormat yang memberi. Lebih terhormat mana? Yang menerima amplop atau yang memberi amplop? Lebih mulia yang memberi amplop. Nah, makanya orang yang ini sedang bekerja mencari rizki yang halal itu jangan dicemooh, karena itu orang yang sangat mulia. Justru itu boleh jadi orang yang beribadah sepanjang malam tapi siangnya tidur ya, itu kalah sama orang yang malamnya tidur tapi siangnya bekerja mencari yang halal. Nah, insya Allah nanti akan lebih mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk lengkapnya dibaca sendiri ya. Ini Kitabul Halali wal Harami min Ihya'i Ulumiddin. Nah, kitab halal dan haram dari kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab.